pada awal segalanya, ketika kegelapan masih memayungi alam semesta dan kata-kata belum terucap, ada Dia, Yahweh Sang Pencipta, yang dengan kehendaknya memanggil segala sesuatu dari ketiadaan. Dia adalah keabadian, esensi dari kebenaran yang menggetarkan ruang dan waktu. Dalam misteri penyelamatan, lahir di palungan kayu bertutup jerami, Yesus adalah Yahweh yang menjelma. Dialah cahaya di tengah gelapnya dunia, kasih di tengah kebisingan hati manusia. Kehadirannya mengubah sejarah, membawa pengharapan, dan menggugah jiwa-jiwa yang kehilangan arah. Melalui penebusannya di atas kayu salib, Yesus Kristus telah membawa kehidupan kekal kepada kita. Dan melalui kebangkitannya dari antara orang mati, Dia juga telah mengalahkan maut atau kematian, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak akan mengalami kematian yang kekal. Kitab suci berkata, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Dia mau supaya kita mengenal kasih-Nya yang besar itu yang telah dinyatakan di atas kayu salib. Dia adalah Yahweh sendiri yang menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita dan membawa kehidupan yang kekal dan pengharapan yang abadi di dalam nama-Nya. Yang ehyeh, asher ehyeh, maka kata ehyeh yang pertama itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dengan ego eimi, I am dalam bahasa Inggris, atau aku adalah. Ya, coba lihat ya. Keluaran 3 ayat 14 dalam teks Yunaninya. Ya. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu berdiskusi dan mendoakan saudara. Untuk itu, silahkan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menantikan pernyataan dan permohonan doa saudara. Selamat menyaksikan. Di sana kalau saudara perhatikan kata yang saya garis bawahi saja, itu dibaca ego eimi hoon. Jadi ego eimi hoon, ego eimi yang pertama itu menerjemahkan ehyeh di dalam bahasa Ibraninya. Maka kita bisa melihat bahwa Yahweh atau YHWH itu memang identik dengan sebutan ego eimi dalam bahasa Yunani. Ya. Nah, kalau kita memperhatikan sebutan yang tadi ya soal penyebutan aku adalah yang pertama tadi, kelompok yang pertama tadi, itu dia ada kaitannya dengan sesuatu ya. Aku adalah gembala, pintu, jalan, pokok anggur. Ya, tetapi yang kedua ini itu tidak ada. Dia cuma berdiri sendiri, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya yang berdiri sendiri itu adalah sebutan untuk Yahweh, ego eimi. Ya. Memang ada penafsir-penafsir yang tidak setuju dengan kelompok pertama dikaitkan, karena itu bisa saja hanya keterangan saja bahwa aku ini adalah jalan, aku ini adalah pintu, aku ini adalah gembala. Tetapi yang kedua
yang hanya berdiri sendiri, ego eimi, tidak ada embel-embelnya, maka itu tidak bisa tidak. Itu adalah sebutan yang langsung merujuk kepada nama Yahweh dan itu dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Ya. Nah, karena itulah saya tidak akan menjelaskan soal kelompok yang pertama, tapi yang kelompok kedua itu pun tidak semua. Saya mau ambil satu contoh saja, ya, yang menurut saya sangat menyolok, yaitu Yohanes 8 ayat 58. Coba baca. Kata Yesus pada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Oke. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, di sini Alkitab Indonesia menerjemahkan aku telah ada. Sebenarnya kata aku telah ada, terjemahan aku telah ada ini tidak tepat terjemahan. Ya. Kalau kita membandingkan dengan Alkitab bahasa Inggris seperti Revised Standard Version maupun juga King James Version, itu diterjemahkan before Abraham was, I am. Sebelum Abraham ada, aku ada. Bukan aku telah ada. Aku ada. Nah, I am dalam bahasa Inggris itu kadang-kadang bisa diterjemahkan aku ada, bisa juga aku adalah, tergantung konteksnya. Tetapi I am ini bentuknya present. Ya, dalam tenses itu ya. Dan kalau itu bentuknya present, rasanya tidak masuk akal karena bagaimana itu present sedangkan Yesus membicarakan keberadaannya sebelum Abraham. Ya, saya beri contoh gini ya. Yesus bilang, sebelum Abraham jadi, aku ada. Ini Yesus ngomong di sini loh. Lalu dia merujuk kepada Abraham yang 2000 tahun yang lalu. Berarti past. Abraham saja sudah past. Masa lampau. Tapi kalau Yesus dia bilang ada sebelum Abraham ada, maka dia lebih past lagi. Ngerti ya? Ya, ini dalam urusan tenses ya. Jadi Yesus ada di sini sekarang. Ngomong dari sini. Sekarang. Maka ini Yesus ngomongnya present. Tapi dia bicara soal Abraham yang masa lampau itu past. Tapi kalau dia bilang dia ada lebih dulu dari Abraham, maka dia lebih di sini lagi. Maka dia lebih pas daripada Abraham. Tapi menariknya adalah, maka di sini diterjemahkan I am. Dia present. Mestinya past. Tapi ini memang kelihatannya aneh. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat bahwa kalau Yesus memang adalah Allah, maka memang bukan sesuatu yang aneh. Karena dia memang baru lahir di sini. Abraham di sini di masa lampau. Tapi bukankah kalau dia Allah dia sudah ada lebih dulu dari Abraham? Ya, maka itu bukan sesuatu yang aneh ya. Nah, kita bisa lihat contoh lain tentang kasus seperti ini dalam Kolose 1 ayat 17. Coba lihat Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Nah, ia maksudnya ia di situ Yesus ada lebih dulu dari segala sesuatu. Dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan he is before all things. Menggunakan is. Yang adalah to be bentuk present. Kalau dia ada lebih dulu dari segala sesuatu harusnya pas. Di masa lampau. Tapi ternyata digunakan bentuk present. Jadi memang tidak usah herankan karena memang Yesus adalah Allah. Karena itulah maka terjemahannya itu kelihatannya menjadi terjemahan yang aneh. Nah, begitu juga kita bisa lihat terjemahan ini ego eimi. Nah, ego eimi itu adalah bentuk present. Kalau bukan bentuk lampau yang dalam bahasa Yunani adalah en, tapi ini bentuk present, eimi. Jadi kata-kata diterjemahkan aku telah ada, itu sebenarnya ego eimi itu bentuk present, maka tidak bisa diterjemahkan aku telah ada. Harusnya terjemahannya adalah aku ada atau aku adalah. Jadi mestinya bunyi Yohanes 8 ayat yang ke-58. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, ego ini. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Atau aku adalah. Nah, ego ini seperti saya tunjukkan tadi dalam hubungan dengan Keluaran 3:14, itu adalah sebutan untuk Yahweh. Ehye, Asher Ehye. Maka pada waktu Yesus bilang, sebelum Abraham jadi, aku
ada, ego eimi, maka sebenarnya dia sedang mengakui dirinya sebagai Yahweh. Itulah sebab nanti kita lihat dalam ayat-ayat selanjutnya orang Yahudi mau angkat batu lempar dia karena mereka menganggap dia menghujat. Selain itu, kita juga bisa lihat kontras antara eimi atau atau adalah dalam bahasa kita dengan kata jadi yang dipakai oleh Abraham. Untuk Abraham, sebelum Abraham jadi, Abraham genestai dalam bahasa Yunaninya, aku ada. Jadi untuk Abraham digunakan genestai. Tapi untuk Yesus itu eimi. Nah, untuk jelasnya tentang ini coba lihat komentar dari Robert Buman. Telah lama diakui oleh penafsir-penafsir tentang Injil Yohanes bahwa dalam pasal 8 ayat 58 ada suatu kontras yang disengaja antara asal-usul Abraham yang diciptakan dan hakikat Kristus yang kekal dan tidak diciptakan. Kontras ini dibuat dengan menggunakan genestai untuk Abraham tetapi eimi untuk Kristus. Karena itu Agustinus menulis, mengertilah bahwa kata dibuat menunjuk pada pembentukan manusia tetapi kata adalah menunjuk pada hakikat Allah. Sekali lagi dari Robert Buman. Dalam dirinya sendiri tentu saja kata eimi tidak mempunyai arti preeksistensi yang kekal, tetapi ditempatkan di sisi genestai dan menunjuk pada suatu waktu sebelum waktu yang ditunjukkan oleh genestai. Maka kata eimi atau bentuk-bentuk yang berhubungan, karena kata itu menunjukkan keberadaan biasa dan merupakan suatu bentuk yang terus-menerus dari kata kerja to be, berada dalam kontras yang tajam dengan bentuk aorist atau lampau. Genestai yang berbicara tentang menjadi ada. Kontras yang tajam antara being dan becoming inilah yang membuat jelas bahwa dalam suatu teks seperti Yohanes 8 ayat 58, eimi menunjukkan kekekalan, bukan sekadar lebih dulu dalam hal waktu. Maka dari situ terlihatlah bahwa memang ada kontras yang besar antara Yesus dengan Abraham. Abraham genestai, tapi Yesus itu adalah eimi, ego eimi, dan dengan demikian menunjukkan bahwa dia adalah Yahweh. Nah, juga hubungan antara Yohanes 8 ayat 58 ini dengan Mazmur 90 ayat yang kedua, ya, coba baca Mazmur 90 ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan. Oke, sebelum gunung-gunung dilahirkan, ini di dalam Septuaginta, berbahasa Yunani, digunakan kata genetenai. Terus? Dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkau lah Allah. Engkau lah Allah, dalam Septuaginta, you are, engkau adalah Allah. Nah, Buman mengatakan bahwa kata-kata genetai dalam Yohanes 8 ayat yang ke-58 dan kata genetenai dalam Mazmur 90 ayat 2 yang baru dibacakan ini, itu mempunyai kata dasar yang sama, yaitu ginomai. Tapi genestai itu bentuk aktif, infinitif. Genetenai dalam bentuk aorist, pasif infinitif. Ya, jadi ada perbedaan seperti itu. Ya, mungkin terlalu agak sukar bagi saudara karena ini dari sisi struktur bahasa Yunaninya. Tapi itu jelas menunjukkan perbedaan bahwa Yesus pun berbeda dengan gunung-gunung. Abraham genestai, dijadikan. Gunung-gunung genetenai, sama dari ginomai. Tapi Yesus itu ada, eimi. Maka itu menunjukkan bahwa Yesus sudah ada lebih dulu dari Abraham dan juga lebih dulu dari gunung-gunung dilahirkan, dari seluruh ciptaan. Maka dari semua ini terlihat bahwa memang Yesus itu sesungguhnya adalah Yahweh. Dan masih banyak ayat yang lain. Jadi kalau kita melihat semua ayat ini, mengingat kembali argumentasi kita dari awal dari pelajaran kali lalu, bahwa kitab suci mengatakan bahwa Yesus adalah Yahweh dalam banyak kasus. Jabatan-jabatan Yahweh dalam perjanjian lama itu digenapi oleh Yesus. Pekerjaan-pekerjaan Yahweh dalam perjanjian lama itu dikenakan kepada Yesus. Dan sekarang Yesus menyebut dirinya sebagai aku adalah, yang adalah sebutan untuk Yahweh. Maka kesimpulan kita tidak bisa tidak menunjukkan bahwa Yesus sesungguhnya adalah
Yahweh sendiri. Maaf Pak, mau bertanya Pak? Ya, Tapi mungkinkah ada penafsiran lain seperti penafsiran seorang hamba Tuhan bahwa dia mengatakan bahwa Yesus bukan Yahweh, malah Yesus adalah sebagai wadah. Bagaimana tanggapan Bapak? coba kamu ulang kalimatmu pertama tadi. Tapi mungkinkah ada penafsiran lain seperti penafsiran seorang hamba Tuhan bahwa dia mengatakan bahwa Yesus bukan Yahweh? Ya, kalau ada orang yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Yahweh, itu bukan cuma salah, tapi sesat. Kalau itu sesat, itu bukan hamba Tuhan. Ya. Jadi ada seorang saja, jangan bilang ada seorang hamba Tuhan. Kalau sesat itu pasti bukan hamba Tuhan. Kesesatan itu datang dari iblis. Nah, tapi bagaimana dengan pandangan orang mengatakan bahwa apa tadi? Penafsirannya? Yesus adalah sebagai wadah. Yesus wadah. Ya. Tidak memungkinkan. Kenapa? Karena kalau kita melihat sebutan-sebutan atau nama-nama Allah yang lain, itu memang bisa digunakan untuk yang tidak sungguh-sungguh Allah. Ya misalnya waktu kita pelajari tentang nama El. Itu untuk Allah sungguh-sungguh bisa, tapi untuk Allah palsu bisa. Eloah, itu Allah sungguh-sungguh bisa, Allah palsu juga bisa. Elohim juga begitu. Nanti kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, Theos, Kurios, itu begitu. Tapi khusus untuk YHWH atau Yahweh, itu tidak pernah digunakan untuk yang lain yang bukan Yahweh. Ya. Kalau Adonai, kalau Eloah, Elohim bisa, Theos bisa, Kurios bisa. Tapi kalau Yahweh tidak bisa. Hanya satu-satunya yang pakai itu. Ya. Kita bisa lihat Mazmur pasal 83:19. Engkau sajalah yang bernama Yahweh. Engkau saja bernama Yahweh, itu berarti bahwa tidak ada lagi yang pakai Yahweh, ya. Coba lihat komentar dari Spurgeon. Yahweh adalah nama Allah yang tidak bisa diberikan dan tidak pernah diberikan kepada yang lain kecuali Allah. Juga Herman Bavinck. Nama Allah yang sungguh-sungguh yang paling menonjol adalah Yehova. Keluaran 15 ayat 3, Mazmur 83 ayat 19, Hosea 12 ayat 6, Yesaya 42 ayat 8. Karena itu nama ini tidak digunakan untuk yang lain dari Allah Israel. Nah, karena itulah maka kalau Yesus bukan Yahweh, dia cuma wadah dari Yahweh, Alkitab tidak akan menyebut dia Yahweh. Karena yang berhak memakai Yahweh, nama Yahweh itu ya hanya Yahweh saja. Tidak bisa ada yang lain. Karena itu seseorang tidak bisa disebut sebagai Yahweh hanya karena dia wadah dari Yahweh. Ya. Yang di dalam nih kopi. Cangkir. Yang ini adalah Cangkir. Ada. cangkir ini atau gelas ini ya. Gelas ini hanya wadah dari kopi. Tapi apakah bisa menyebut ini kopi? Gak bisa. Ini hanya wadah. Gak bisa disebut kopi. Ya. Jadi kalau Yesus hanya wadah dari Yahweh, dia gak bisa disebut Yahweh. Tapi semua ayat yang kita sudah lihat tadi, Yesus disebut Yahweh. Maka tidak ada kemungkinan bahwa dia cuma wadah dari Yahweh. Dia harus Yahweh. Ya, karena itulah maka ajaran yang mengatakan bahwa Yesus bukan Yahweh, hanya wadah dari Yahweh, hanya kemasukan Yahweh, hanya tempat Yahweh. Itu bukan cuma ajaran yang salah, tapi sesat. Ya, kalau itu sesat, maka itu bukan hamba Tuhan. Ya, jadi kita harus sampai pada kesimpulan bahwa Yesus Kristus adalah Yahweh sendiri. Nah, mengomentari ayat Yeremia 23 ayat 5 dan 6 di mana Yesus disebut Tuhan keadilan kita. Nah, menarik untuk kita melihat komentar dari Charles Spurgeon. Yesus Kristus adalah Tuhan kebenaran kita. Di sana ada 3 kata Yahweh. Karena demikianlah dalam bahasa aslinya kebenaran kita. Ia adalah Yahweh. Bacalah ayat ini dan engkau akan dengan jelas mengerti bahwa Mesias dari orang-orang Yahudi, Yesus dari Nazaret,
Juru selamat dari orang-orang non-Yahudi jelas adalah Yahweh. Ia mempunyai gelar dari Allah yang maha tinggi, yang tidak bisa diberikan kepada yang lain. Oh, kamu penganut-penganut Arianisme dan Socinianisme, yang dengan hebat menyangkal Tuhan yang membelimu dan mempermalukan Dia dengan menyangkal keilahiannya, bacalah ayat itu dan hendaklah lidah-lidah penghujatmu diam, dan hendaklah hati-hatimu yang bandel mencair dalam penyesalan karena kamu sudah berdosa dengan begitu busuk dan kotor terhadap Dia. Ia adalah Yahweh, atau perhatikanlah, seluruh firman Allah adalah salah dan di sana tidak ada dasar apapun untuk pengharapan orang berdosa. Nah, dengan demikian sekali lagi, Yesus sesungguhnya adalah Yahweh sendiri. Nah, kita sedang ada dalam pembahasan untuk menunjukkan bahwa yang bernama Yahweh itu bukan hanya Bapa. Tapi Bapa itu Yahweh. Seperti yang kita sudah bahas, Yesus juga Yahweh. Tapi yang ketiga, Roh Kudus itu juga Yahweh. Ya. Kali lalu kan dalam pelajaran sebelumnya, sudah saya jelaskan ada orang yang nanya, kalau Bapa namanya Yahweh, kalau anak namanya Yesus, lalu Roh Kudus nama siapa? Tidak. Ketiganya bernama Yahweh. Sekarang kita akan bahas soal Roh Kudus ya. Nah, bahwa Roh Kudus itu adalah Yahweh, itu dapat dilihat dalam perbandingan-perbandingan beberapa ayat. Pertama, mari kita lihat perbandingan Ibrani pasal 3, ayat 7-11. Dengan Mazmur 95 ayat 7-11 dan Keluaran 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nah, coba sekarang baca Ibrani 3 ayat 7-11. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus. Oke, jadi yang ngomong ini Roh Kudus ya. Ngomongnya gimana? Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku. Oke, mencobai aku. Aku ini siapa? Tuhan Yesus. Lihat konteksnya tadi, yang ngomong siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Berarti ayat 9, di mana nenek moyangmu mencobai aku. Aku itu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus kan? Kan yang atas ngomong Roh Kudus. Terus? Dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Oke, dan seterusnya ya. Nah, jadi di situ, di surat Ibrani itu Roh Kudus yang bicara. Kata-katanya adalah pada hari ini jika kamu mendengar suaranya dan seterusnya. Lalu ayat 9, di mana nenek moyangmu mencobai aku. Karena yang ngomong Roh Kudus berarti mencobai Roh Kudus. Sekarang kita bandingkan dengan Mazmur 95. Ya. Ini mirip dengan Ibrani tadi. Coba baca. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Oke, mirip dengan Ibrani tadi, tapi di sini ada keterangan tempat. Di Meriba dan di masa. Ya. Nanti lihat di dalam ayat 9 dan 10 kata-katanya sama atau kalimatnya sama. Nah, kalau itu ada keterangan tempat di Meriba dan di masa, maka ini mengingatkan kita tentang ada sebuah peristiwa di Meriba dan masa atau masa dan Meriba. Itu di mana? Keluaran 17 ayat 7, baca. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan. Ya, mencobai Tuhan, Tuhan besar. Berarti Yahweh. Maka mari kita balik. Di Keluaran 17 ayat 7, yang orang Israel cobai adalah Yahweh. Peristiwa itu terjadi di Masa dan Meriba, menurut Mazmur 95. Dan menurut surat Ibrani tadi, yang ngomong adalah Roh Kudus. Kalau tiga bagian ini dihubungkan, ya berarti sebenarnya yang dicobai, Yahweh yang dicobai itu ya Roh Kudus itu. Maka kesimpulannya, Roh Kudus adalah Yahweh. Ya. Oke, paham? Oke, sekarang lihat lagi. Perbandingan antara Ibrani 10 ayat 15 sampai 17. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka,
dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Oke, di ayat 15 ada kata-kata Roh Kudus juga memberi kesaksian. Lalu di ayat 16 ada kata-kata dia berfirman pula. Berarti Roh Kudus yang berfirman pula. Tapi di Yeremia pasal yang ke-31. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ayat 33, demikianlah firman Yahweh. Jelas bahwa menurut Ibrani pasal 10 ayat 16-17 tadi, yang merupakan kutipan sebagian dari Yeremia 31. Tapi dalam Yeremia 31 dikatakan kata-kata itu diucapkan oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, firman Yahweh. Sedangkan dalam Ibrani 10 dikatakan bahwa inilah kesaksian dari Roh Kudus. Maka kesimpulannya Roh Kudus itu adalah Yahweh. Nah, ini hanya contoh saja. Maka dari sini kita menyimpulkan bahwa Allah itu salah satu nama Allah. Kan kita sudah bahas ya. Ada El, Eloah, Elohim, Adonai, Elyon, El Gibor, El Shaddai, dan juga nama Yahweh. Tapi yang namanya Yahweh itu, Bapa itu Yahweh, Anak itu Yahweh, Roh Kudus itu Yahweh. Ya. Nah, ini demikian penjelasan tentang nama Yahweh. Dan dengan demikian kita menyelesaikan nama-nama Allah di dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau ada orang nanya, sebutkan nama-nama dalam Perjanjian Lama. Nama Allah, apa saja? El, Eloah, Elohim, Adonai, Elyon, El Gibor, El Shaddai, Yahweh. Nah, lalu pertanyaan, kalau di Perjanjian Baru namanya apa? Nah, maka kita akan mengacu kepada bahasa Yunani. Di Perjanjian Lama kita menggunakan bahasa Ibrani. Nah, di dalam Perjanjian Baru ada beberapa nama yang kalau dilihat dari artinya, ya itu dia sepadan juga dengan nama Ibrani yang akan kita lihat ya. Nah, nama pertama itu adalah Theos. Dan ini muncul di dalam ayat 1 dari Injil Yohanes. Coba baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah di situ Theos. Ya. Terus? Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Theos. Jadi itu nama pertama dan umum. Theos. Nah, Theos itu dalam Alkitab Indonesia diterjemahkan Allah. Karena itu, kalau dalam Perjanjian Lama, El, Eloah, Elohim, ditranslate ke Indonesia Allah. Di Perjanjian Baru berbahasa Yunani, Theos diterjemahkan Allah. Maka sebenarnya El, Eloah, Elohim, yaitu sama maknanya dengan Theos. Ya, sama makna dengan Theos. Nah, seperti El, Eloah atau Elohim bisa digunakan untuk Allah yang tidak sungguh-sungguh. Selain Allah yang sejati, tapi Allah yang bukan Allah juga bisa pakai El, Eloah, Elohim, sama juga. Theos juga tidak hanya untuk Allah yang sungguh-sungguh. Theos juga bisa dipakai untuk dewa-dewa. Atau Allah-Allah, ilah-ilah palsu. Misalnya, Kisah 14 ayat 11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Nah, kata dewa-dewa dari sana itu Theos. Lalu 1 Korintus 8 ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Kata Allah di dalam ayat itu Theos. Dan itu jelas Allah kecil. Jadi bukan Allah sungguh-sungguh.
Lalu 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kata ilah zaman ini itu theos. Jadi memang bisa digunakan juga untuk yang bukan Allah sungguh-sungguh. Itu nama pertama theos. Sekarang nama yang kedua adalah kurios. Coba Filipi 2 ayat 11, coba baca. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Kurios dalam bahasa Yunaninya. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Lord dalam bahasa Inggris ya, kurios. Nah, kata kurios ini diturunkan dari kata Yunani kuros yang artinya strength. Kuat, kekuatan. Coba lihat komentar dari Ray. Kata ini menekankan otoritas dan supremasi. Dapat juga berarti tuan atau bapak. Yohanes 4 ayat 11, pemilik. Lukas 19 ayat 33, penguasa atau majikan. Kolose 3:22. Bila penggunaan kurios berkenaan dengan Allah, ini menyatakan terutama kehalikannya, kuasanya yang dinyatakan dalam sejarah, kuasanya atas alam semesta. Karena itulah maka pada umumnya dalam bahasa Inggris itu kata kurios itu diterjemahkan sebagai Lord atau Tuhan. Tapi juga bisa sekedar merupakan sapaan penghormatan seperti bahasa Inggris Sir atau Tuan. Jadi bisa Tuhan, bisa Tuan. Kalau kamu pergi ke dokter, lalu dikasih ke apotek ambil obat, kamu nama siapa? Musa. Lalu di situ Tuan Musa. Ya, nah itu kalau bahasa Yunani itu kurios. Nah, jadi bisa diterjemahkan Tuan, bisa diterjemahkan Tuhan. Tergantung konteksnya nanti. Maka Yesus itu kurios. Ya, bisa Tuan Yesus, bisa Tuhan Yesus. Tergantung konteksnya. Nah, kata kurios ini itu menerjemahkan bahasa Ibrani YHWH. Kalau tadi Eloah, Elohim setara dengan Theos, maka YHWH atau Yahweh di Perjanjian Lama itu dengan kurios. Ya, itu dengan kurios. Tapi bedanya, kalau di Perjanjian Lama, YHWH tidak bisa dipakai untuk yang lain, hanya satu-satunya. Tapi ternyata kurios itu bisa dipakai juga untuk yang bukan Tuhan sungguh-sungguh. Ya, misalnya dalam 1 Korintus 8 ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Ya, ada kata Allah itu Theos, kata Tuhan yang terakhir itu kurios. Ya, lalu 1 Petrus 3 ayat 6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Tuannya, kata Tuan itu kurios. Berarti Abraham itu adalah kurios bagi Sarah. Jelas Abraham bukan Tuhan kan? Tapi tuannya. Oke, jadi ada Theos, ada kurios. Yang ketiga, ada namanya despotes. Dan despotes ini muncul di dalam Wahyu pasal 6 ayat 10. Coba baca Wahyu 6 ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring. Katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa, yang kudus dan benar. Ya, cukup ya. Di situ kata-kata ya penguasa. Kata penguasa di situ, bahasa Yunaninya adalah despotes. Ya, itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan master. Bisa berarti tuan, bisa berarti majikan. Dan itu merujuk kepada sovereign God atau sovereign Lord. Allah yang berdaulat. Itu artinya despotes. Nama berikutnya adalah dalam bahasa Yunani adalah pantokrator. Dan pantokrator ini muncul 10 kali dalam Perjanjian Baru. Dan 9 diantaranya itu muncul di dalam kitab Wahyu.
yang diterjemahkan sebagai yang maha kuasa. Ya. Coba lihat Wahyu 1 ayat 8. Baca. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Kata maha kuasa di situ, itu adalah Pantokrator. Kalau dalam bahasa Ibrani, yang maha kuasa apa? Allah maha kuasa. Allah maha kuasa. El Shaddai. El Shaddai. Pakai lagu baru kalian ingat ya. Nah, jadi kalau di perjanjian lama, yang maha kuasa itu El Shaddai. Kalau di perjanjian baru, Pantokrator. Maka Pantokrator itu setara dengan El Shaddai. Ya. Nah, itu kira-kira nama-nama Allah yang muncul dalam PL dan perjanjian baru. Oke. Kita sudah lihat semua nama itu ya. Sekarang kita mau melihat apa implikasi dari pengertian tentang nama-nama Allah itu. Ya, kalau saudara mengikuti pelajaran pertama, pendahuluan soal nama-nama Allah, sudah saya jelaskan di sana bahwa nama itu sebenarnya menyatakan diri. Jadi nama Allah itu dirinya Allah. Ya. Karena itulah maka kalau kita sekarang mengerti tentang nama Allah, dan nama Allah itu adalah diri Allah, ini punya implikasi. Pertama-tama adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu adalah salah satu hukum kan? Dari 10 hukum. Dalam Keluaran 20 ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan, Tuhan besar, jangan menyebut nama Yahweh Allahmu dengan sembarangan. Dalam terjemahan lama dia bilang, janganlah kamu menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Dan ingat, barang siapa menyebut nama Tuhan dengan sembarangan diancam dengan hukuman mati. Imamat pasal 24. Nah, ingat ya, bahwa karena nama Allah itu adalah Allah, maka sikap kita atau cara kita menggunakan nama Allah itu menentukan rasa hormat kita kepada Allah. Ya. Coba lihat komentar dari Warren Wiersbe. Namamu mewakili karakter dan reputasimu. Apa adanya kamu dan apa yang kamu lakukan, Yohanes 17 ayat 6 dan 26. Pada waktu kamu mengatakan bahwa seseorang mempunyai nama buruk, kamu bukannya sedang mengkritik apa yang tertulis dalam akte kelahirannya. Kamu sedang memperingati saya bahwa orang itu tidak bisa dipercaya. Jika Allah adalah makhluk terbesar dalam alam semesta, maka namanya adalah nama yang terbesar, teragung, dan harus dihormati. Nah, karena itulah maka kita harus hormat kepada nama Tuhan. Jangan mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Pendeta Budi Asali itu memberikan contoh-contoh orang melanggar hukum itu, menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, misalnya memaki atau menghujat atau mengutuk nama Tuhan. Nah, itu berdosa. Ya, itu pernah ada seorang saudara saya yang entah saking jengkelnya sama Tuhan, dia maki Tuhan Allah monyet ini. Nah, itu namanya memaki Tuhan. Itu dosanya besar sekali dalam perjanjian lama, itu mesti dihukum mati itu. Ya, memaki, menghujat, mengutuk nama Tuhan. Itu dosa. Kedua, bersumpah demi nama dewa atau nama Allah lain, atau berdoa kepada dewa atau Allah lain. Itu pelanggaran terhadap hukum ini. Coba baca Keluaran 23 ayat 13. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berwas-was. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Ya, nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Itu bukan berarti kita tidak boleh mengucapkan nama Allah lain. Tapi maksudnya adalah ini dalam konteks berdoa. Maka dalam berdoa itu, kalau kamu sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh, Yahweh, Tuhan kita, kamu tidak boleh berdoa kepada dewa-dewa yang lain. Kamu tidak boleh berdoa kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Waktu kamu melakukan itu, kamu sementara melanggar hukum ini. Barusan ini ada satu anak Kristen, pemudi Kristen yang pacaran sama orang agama lain. Lalu dia bertanya kepada saya bahwa
pacarnya yang laki-laki yang agama lain ini bersedia masuk Kristen. Tapi karena keluarga besarnya masih agama lain, bolehkah pemberkatan nikahnya di sana? Walaupun mereka mau jadi Kristen. Nah, lalu saya tanya, di sana itu, dalam agama dia itu, laki itu pemberkatan nikahnya seperti apa? Membawa sesajen dan persembahan untuk dewanya. Ya, lalu nanti pendeta dari sana itu, pendeta dari agama itu akan memberikan berkat dari dewa-dewa dan sebagainya. Saya bilang no. Ya. Dan kamu akan berlutut di depan patung dari dewa itu. Ya. Itu tidak bisa. Ya, tapi kalau begitu bisa terancam dong rencana pernikahannya. Ya itu resiko. Kamu tinggal pilih kehilangan pacarmu atau dapat murka dari Tuhanmu. Ya, dilarang. Ya, tentang hal ini kita sudah pernah bahas dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, yaitu 10 hukum. Saudara bisa lihat kembali pelajaran tentang itu. Ya, oke. Selanjutnya juga misalnya tidak boleh bersumpah menggunakan nama Tuhan pada saat sumpah itu bersifat dusta. Ya, sumpah itu kita tidak dilarang, tidak boleh sumpah sama sekali ya. Kita boleh sumpah, tapi dalam hal-hal tertentu yang bukan hal yang remeh. Ya. Kalau kamu nanya kepada saya, Pak, tadi pagi sudah makan ya? Sumpah sudah. Loh, hanya karena makan saja mau pakai sumpah dulu ya. Ya. Kecuali ini dalam kasus di mana pengadilan, di mana pernyataan saya itu harus saya bertanggungjawab. Oke, sumpah di pengadilan, oke. Tapi hanya sekedar urusan sudah makan pagi, sumpah demi Tuhan. Nah, itu namanya menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Ya. Atau penyebutan-penyebutan sedikit-sedikit. Ya Allah. Itu namanya penyebutan nama Allah dengan sembarangan itu. Ya. Atau penyebutan, oh my God. My God, itu kan God, itu nama Allah itu. Ya. Jesus Christ. Ya. Ada banyak orang menyebut itu. Bahkan sebenarnya kan haleluya. Itu kan ada Yah di belakang. Itu kan. Yahweh itu. Jadi kalau menyebut haleluya tapi pikiran tidak ke Yah, tidak ke Yahweh, itu dosa itu. Haleluya. Ya. Saya duduk dengan teman di pantai. Lalu ada bule lewat dengan pakaian yang mini. Teman saya lihat, haleluya. Loh, apa hubungannya orang hampir telanjang dengan haleluya? Ini kan tidak ada urusannya dengan dengan Yahweh. Nah, itu penyebutan nama Yahweh secara sembarangan. Ya. Coba perhatikan komentar Calvin. Orang tidak boleh membawa-bawa namanya dalam hal-hal yang kecil atau remeh, seperti dalam lelucon atau ejekan, atau cemooh tentang dia, yang tidak bisa dilakukan tanpa menghina dan mencemarkannya. Ya, mungkin juga saudara bisa berpikir, ya, saya bukan bermaksud menghina nama Tuhan, menggunakan nama Tuhan sembarangan, tapi ya sudah terbiasalah. Ya, sedikit-sedikit, ya Allah, ya Tuhan. Ya, tapi kalau saudara menganggap itu sudah biasa, nah saudara perlu perhatikan kata-kata dari Thomas Menton ini. Kebiasaanmu tidak akan memaafkan kamu. Kalau itu merupakan kebiasaanmu untuk berdosa, maka adalah kebiasaan Allah untuk menghancurkan orang-orang berdosa. Ya, juga menyanyi. Kalau saudara menyanyi kan biasa ada nama Tuhan di dalam ya. Aku memuji kebesaran-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Tapi pada waktu kau menyanyi seperti itu, apakah pikiran betul-betul pada Allah atau tidak? Ya. Atau ada orang yang urus babinya, sudah makan belum? Aku memuji kebesaran, sungguh besar Kau Allahku. Ya, mulut omong Allah tapi pikirannya ada di babi. Itu berarti dia mengucapkan kata Allah tanpa pikiran pada Allah. Itu juga disebut sebagai penyebutan nama Tuhan secara sembarangan, itu sia-sia. Dan itu termasuk juga di dalam dosa. Jadi implikasi dari kita mengenal nama Allah ini adalah tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
karena Allah itu punya nama yang banyak, ada banyak nama dari Allah, dan masing-masing kan punya arti sendiri. Maka ada bagusnya pada waktu kita datang mendekati Allah, kita bisa mendekatinya berdasarkan nama-nama itu. Jadi, kalau saudara mengikuti pembahasan tentang nama-nama Allah dengan arti-artinya, maka kita bisa lihat ya, di Perjanjian Lama tuh ada nama El. El itu sama dengan Theos. Di Perjanjian Baru itu artinya apa? Artinya Allah yang unggul, Allah yang kuat. Ada Eloah atau Elohim. Itu artinya Allah yang berkuasa yang menjadi objek dari rasa takut. Lalu ada Elyon. Elyon itu artinya Allah yang maha tinggi. Ya. Ada Allah yang maha kuasa apa? El Shaddai. Dalam bahasa Yunaninya, Perjanjian Barunya, Pantokrator. Artinya Allah yang maha kuasa. El Gibor. El Gibor adalah Allah yang perkasa atau Allah pemenang. Adonai artinya Tuhan yang memerintah. Kalau Yahweh, Allah yang tidak berubah dalam relasinya dengan umatnya, tidak berubah. Kurios, Tuhan yang kuat. Despotes, penguasa. Ya, saya juga sebelumnya sudah singgung variasi nama ya. Variasi nama dari Yahweh atau Yehova. Yehova Jireh, Tuhan yang mencukupkan. Yehova Rafa, Tuhan penyembuh. Yehova Nisi, Tuhan panjiku. Yehova Makedesem, Tuhan yang menyucikan. Yehova Shalom, Tuhan damai sejahtera. Yehova Safat, Tuhan hakim yang maha besar. Yehova Sebaot, Tuhan semesta alam. Yehova Tsidkenu, Tuhan Allah kebenaran. Yehova Sama, Tuhan yang maha hadir. Yehova Ropeka, Tuhan pemulih jiwaku. Nah, ini kan nama-nama artinya. Kalau begitu, paling bagus kalau mau berdoa, itu jangan sebut umum saja. Tuhan, lihat Tuhan dengan nama yang mana yang cocok. Ya, yang mana yang cocok. Di dalam Alkitab, kita melihat ada satu cerita tentang Hana, istrinya Elkana, yang mandul. Nah, Hana itu datang berdoa. Dia mau berdoa, dia lihat bagaimana Hana menyapa Tuhan. Coba lihat di 1 Samuel 1 ayat 11, coba baca. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakanmu hambamu ini. Ya. Jadi yang kata Hana kan mau berdoa karena dia lagi mandul. Dan dia mau berdoa supaya Tuhan buka kandungannya, supaya dia punya anak kan. Tapi lihat bagaimana dia menyapa Tuhan. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, Yahweh Sebaot. Nah, kata Sebaot itu artinya adalah rombongan besar. Nah, kalau begitu apa arti rombongan besar? Nah, ada dua kemungkinan tafsiran di sini. Pertama, rombongan besar itu menunjuk pada matahari, bulan, dan bintang. Jadi Yahweh Sebaot artinya Yahweh pencipta matahari, bulan, dan bintang. Dalam awal segalanya, Yahweh sang pencipta yang menggetarkan ruang dan waktu, memilih menjelma sebagai manusia, maha sempurna dalam Yesus Kristus. Dia adalah cahaya di tengah gelapnya dunia, membawa pengharapan dan mengubah sejarah. Melalui salibnya, dia menebus dosa-dosa, bangkit kembali sebagai bukti kemenangan atas kematian, dan menawarkan harapan abadi. Yesus Kristus adalah Yahweh yang mengundang kita untuk memeluk kasih-Nya, membuka jalan menuju hidup kekal, dan memimpin kita pada arti sejati hidup. Itulah maha indah,
rahasia cintanya yang tak terbandingkan, yang mengajak kita mengenalnya dengan penuh kasih. Saat kita menyapa namanya yang kudus, kita mengizinkan kuasanya mengalir di dalam hidup kita. Di dalam doa-doa kita, ketika kita berada dalam pergumulan, penderitaan, kesukaran, kesedihan, kita dapat menemukan kekuatan-kekuatan yang baru, menemukan kuasanya di dalam setiap pergumulan kita itu, dengan menyapanya sesuai dengan nama-nama yang telah menyatakan karakter-karakternya yang kudus dan berkuasa. Betapa dalamnya dan betapa indahnya ketika kita dapat menikmati persekutuan dalam pengenalan dengan Dia melalui nama-namanya yang kudus. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami setelah menyaksikan program ini. Kami rindu berdiskusi dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menantikan pernyataan dan permohonan doa saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.